Halo, sekarang di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki sistem Ditakopum, digitalisasi data koperasi dan usaha mikro. Jadi, pengurus koperasi dapat melakukan updating data laporan keuangan. Berikut tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk pengisian laporan keuangan di sistem Ditakopum. Pertama, kita harus masuk di website Ditakopum, yaitu di ditakopum.sidoarjo.co.id. Kemudian, masukkan username yang sudah dimiliki, kemudian masukkan password, dan klik masuk. Kemudian akan muncul dashboard seperti ini, yaitu berisi tentang koperasi, pengurus, nomor induk, anggaran dasar, permohonan izin, download, dan informasi. Karena tutorial ini adalah pengisian mengenai laporan keuangan, itu ada di menu koperasi. Di menu koperasi terdapat submenu lain selain laporan. Nanti submenu lain ini akan saya buatkan tutorialnya. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan fokus di laporan keuangan, yaitu pengisian neraca dan perhitungan hasil usaha. Kita klik laporan keuangan. Untuk pengisian neraca kita bisa klik tambah, kemudian pilih tahun. Kenapa pilihannya hanya sampai dengan 2020? Karena laporan RAT yang dilaksanakan di tahun 2021 merupakan hasil dari laporan keuangan tahun buku 2020. Jadi nanti jika kita sudah menginjak di tahun 2022, maka akan ada menu pilihan untuk tahun 2021. Sekarang kita coba untuk mengisi neraca dengan menggunakan laporan neraca ya. Kita ambil contoh laporan neraca suatu koperasi. Nah, ini ada contoh neraca di RSUP Dr. Karyadi. Oke, kita isikan di kas ini sesuai dengan kas yang ada di neraca, yaitu ini 17.500.000. Kemudian bank diisi sesuai dengan yang di neraca 7.337.535.644. Piutang pada anggota, sedangkan di Ditakopum adanya piutang usaha dan simpan pinjam. Bagaimana jika kita harus mengisinya? Maka kita harus melihat piutang pada anggota ini berupa apa. Biasanya kita bisa melihat itu di catatan atas laporan keuangan. Piutang anggota, ternyata piutang anggota di sini adalah piutang simpan pinjam. Jadi kita bisa isikan piutang anggota ke dalam piutang simpan pinjam. Kita masukkan di sini 13.710.728.777. Kemudian ini pengisian piutang tak tertagih. Jangan lupa dituliskan tanda negatifnya 2437.287.296. Kemudian mesin kita isikan di mesin. Karena di sini di Ditakopum mesin dan kendaraan dijadikan satu, maka mesin dan kendaraan di sini juga kita tambahkan. Kita tambahkan 80.100.000 ditambah 250.425.000 sama dengan ini. Kita taruh di mesin dan kendaraan.
Kemudian peralatan sini 1787 117 139. Kemudian ini akumulasi penyusutan aset tetap di minus 1517 427070. Persediaan itu di sini. Persediaan di sini persediaan barang dagang ya. 269 308 260. Kemudian biaya dibayar di muka 235 231 843. Kemudian simpanan pada KPRI. Simpanan pada KPRI ini merupakan simpanan yang berada di koperasi lain, di simpanan di koperasi sekunder, yaitu 165 135 628. Kemudian investasi jangka panjang ini 2389 000 000. Kemudian lain-lain 42 juta. Lain-lain 42 juta. Kita coba pastikan totalnya 22.323.367.925. Oke, kemudian jangan lupa kita juga harus isikan kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya kita akan isikan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ini ada hutang pada anggota. Kita lihat dulu di catatan atas laporan keuangan. Ini hutang pada anggota berbentuk apa? Hutang pada anggota merupakan hutang pada anggota arisan. Berarti kita bisa masukkan itu di hutang pada anggota ini karena merupakan hutang pada anggota arisan, maka kita bisa masukkan di simpanan anggota lainnya 736 484 177. Kemudian hutang pada pihak ketiga ini bisa kita masukkan di hutang usaha karena sifatnya hutang pada pihak ketiga 750 juta. Kemudian simpanan pada anggota. Simpanan pada anggota ini kita juga harus lihat di catatan atas laporan keuangan merupakan simpanan sukarela atau berjangka. Merupakan simpanan sukarela, maka kita bisa poskan itu di bisa kita masukkan di simpanan sukarela. 501 352 501 352 113. Kemudian hutang pajak. Ini hutang pajak 69906 363. Kemudian hutang lain-lain. Nah, hutang lain-lain kita juga lihat dulu di catatan laporan keuangan. Hutang lain-lain merupakan hutang asuransi simpan pinjam dan hutang motor. Karena hutang lain-lain ini merupakan hutang asuransi simpan pinjam, maka ini masuk hutang lain-lain, kewajiban jangka panjang lainnya.
1016151 Kemudian ini biaya yang masih harus dibayar. Kita masukkan di beban yang masih harus dibayar 7363637. Kemudian dana-dana SHU kita bisa masukkan di sini, dana-dana bagian SHU 14431411977. Oke, kemudian ekuitas simpanan pokok 94480000. Kemudian simpanan wajib 80896475000. Kemudian cadangan, karena di sini cadangan tidak dibagi untuk cadangan umum dan risiko, kita masukkan di cadangan umum 80027681135. Kemudian ini laba tahun berjalan, merupakan SHU tahun berjalan di 16120725558. Oke, sebelum kita simpan, kita harus samakan total aset harus sama dengan total ekuitas. Kalau sudah sama, kita klik simpan. Coba kita lihat apakah sudah terisi. Kita lihat laporan keuangan neraca tadi sudah terisi, nilainya sama. Kemudian sekarang kita masuk di perhitungan hasil usaha. Sama perlakuannya, kita klik tambah. Kemudian pilih tahun 2020. Nah, di sini juga sudah ada laporan laba ruginya. Nah, di sini pendapatan simpan pinjam. Pendapatan simpan pinjam ini berarti kan yang kalau bisa melakukan simpan pinjam kan hanya anggota, berarti bisa kita masukkan di yang sini. Kemudian ini ada pendapatan arisan. Nah, ini kita bisa tambahkan antara pendapatan simpan pinjam dan arisan. Tambahkan di sini 25993307994 ditambah 471677137. Tambahkan sini beban pelayanan pokok anggota. Beban pelayanan pokok anggota di sini tidak ada. Kita kosongkan saja. Kemudian ini penjualan non anggota. Nanti di sini yang diisi pendapatan selain yang simpan pinjam dan anggota. Kita tambahkan semua antara ini toko, percetakan, transportasi, parkir, vending mesin, dan pendapatan kafe. Kita jumlahkan semuanya. Oke, ini ada pendapatan toko 11652827773 ditambah 36842 ditambah pendapatan transportasi 339.680.000 ditambah parkir 181514335 ditambah vending mesin 127681975, kemudian ditambah pendapatan kafe 1375628.209. Totalnya 4860. Ini kita copy di sini. Oke, kemudian ini ada HPP-nya, HPP penjualan.
DP barang toko, vending machine. Nah, berarti ini totalnya 1807 termasuk ini DP. Jangan lupa kalau beban berarti kita isi negatif ya, minus 1807 606 990. Tuh ini pokok 1807 606 990. Kemudian ini beban usaha ini 4246 570 826. Beban administrasi tidak ada, beban perkopasian juga sepertinya tidak ada. Pendapatan lain-lain 93667 496. Beban lain-lain ini jangan lupa kalau beban negatif 53 593 651. Beban bunga tidak ada. Kemudian ini beban taksiran pajak 305 090 207. Oke, kalau pajak tidak perlu di negatif ya. Totalnya 1612072 sama. Oke, kita tinggal klik simpan. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, PHU udah terisi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa update laporan keuangan koperasi Anda di sistem Dita Kopum.